Ketakutan hadapi TNI perdamaian. Pasukan Asdan Israel kabur usai kepung pos TNI di Gaza. Angin gurun menyapu dataran kering Gaza, membawa aroma mesiu dan debu kehancuran. Tapi pagi itu, bukan semburan mortir atau dentuman jet tempur yang menggetarkan medan, melainkan suara langkah-langkah mundur tergesa para tentara Amerika Serikat dan Israel, kabur dari sebuah pengepungan yang justru mereka rancang sendiri. Di hadapan mereka berdiri pasukan yang tak gentar, tak mundur, dan tak bisa dihancurkan dengan senjata biasa. TNI Perdamaian. Pagi buta, sekitar pukul 4.00 waktu Gaza, pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi senyap untuk mengepung satu pos strategis milik Pasukan Perdamaian Indonesia, TNI, yang tergabung dalam misi PBB. Dengan mengerahkan 2 kompi infanteri, drone intai, dan helikopter tempur AH-64 Apache, mereka berniat memaksa TNI menyerah dan menguasai pos observasi yang telah menjadi duri dalam daging bagi operasi militer Israel di Gaza Utara. Namun alih-alih panik atau menyerah, pasukan TNI yang dipimpin oleh Letkol Inef Daniel Siregar justru bersiap dalam keheningan. Mereka sudah mencium gerakan musuh berkat sistem deteksi dini, berbasis termal, dan gelombang elektromagnetik. Dalam diam, para prajurit TNI menyusun formasi bertahan layaknya perang gerilya, taktik yang sudah mereka asah sejak latihan di belantara Kalimantan hingga pegunungan Papua. Begitu pasukan AS Israel mulai merapat dan mengirim ultimatum, sebuah ledakan dahsyat terjadi di sisi kanan formasi penyerbu. Satu regu Israel langsung terpental, terkena ranjau darat bertekanan tinggi yang ditanam dalam pola mematikan. Suara letusan susulan datang dari senapan laras panjang buatan Pindad yang menembak dengan presisi dari balik reruntuhan bangunan. Kami tidak datang untuk mati, tapi kami juga tidak takut untuk mati, ujar Letkol Daniel lewat radio frekuensi terbuka. Pesan itu sengaja disiarkan untuk menggertak musuh dan menaikkan moral pasukan. Drone Israel yang terbang rendah mendadak kehilangan kendali akibat sistem jammer TNI. Beberapa unit helikopter pun terpaksa menjauh karena roket Manpads yang dikunci pada radar mereka. Satu Apache bahkan terlihat menyala di langit sebelum jatuh menghantam pemukiman kosong akibat tembakan balik dari rudal taktis TNI. Melihat perlawanan yang begitu terorganisir dan mematikan, pasukan AS dan Israel mulai goyah. Pasukan mereka dilatih menghadapi pertempuran frontal, bukan perang psikologis dan jebakan senyap khas TNI. Satu demi satu, para komandan lapangan mengeluarkan perintah tak terduga, mundur total. Laporan mata-mata Palestina bahkan menyebutkan bahwa sebagian prajurit IDF berteriak panik setelah mendengar suara pasukan TNI meneriakkan kalimat merdeka atau mati sambil melempar granat asap ke arah lawan. Helikopter evakuasi dikerahkan dan dalam waktu kurang dari 30 menit, posisi pengepungan itu berubah menjadi pelarian memalukan. Video mundurnya pasukan Amerika Serikat dan Israel dengan terburu-buru viral di media sosial memperlihatkan betapa pasukan elit dunia pun bisa gentar menghadapi disiplin dan keberanian prajurit Indonesia. Netizen internasional menjuluki TNI sebagai The Phantom Shield, perisai hantu yang tak terlihat, tapi mampu menggagalkan operasi gabungan 2 kekuatan militer terkuat dunia. Pihak Kementerian Pertahanan Indonesia menolak berkomentar panjang, hanya menyatakan bahwa TNI hadir untuk menjaga perdamaian, tapi akan bertindak tegas jika diganggu. Pengepungan yang gagal ini membuktikan bahwa keberanian, kecerdikan taktis, dan disiplin militer seringkali lebih menentukan dibanding kekuatan senjata semata. TNI bukan hanya pasukan penjaga perdamaian, mereka adalah simbol martabat bangsa dan peringatan bagi siapa saja yang mencoba bermain api di tanah yang dijaga oleh para prajurit merah putih. Di tengah reruntuhan Gaza, satu pesan kini bergema dari pos TNI. Kami datang untuk damai. Tapi jika kau bawa perang ke pintu kami, maka kau akan pulang tanpa kemenangan. Sejak pekan lalu, ketegangan meningkat setelah pos-pos pengamatan TNI di sekitar kamp pengungsian Beit Hanun secara aktif merekam aktivitas ilegal pasukan IDF dan Amerika Serikat yang dituduh memindahkan senjata berat ke zona merah Gaza, melanggar mandat PBB. TNI telah mengirimkan nota protes, tapi tak digubris. Sebaliknya, pos TNI justru dijadikan target eliminasi diam-diam. Pukul 03.50 pagi, sistem radar buatan dalam negeri mendeteksi pergerakan aneh. Puluhan unit bergerak mendekat dalam pola pengepungan setengah lingkaran. Ini bukan patroli biasa. Ini adalah operasi pembersihan. Mereka membawa senjata penuh, perlengkapan malam lengkap, dan perintah tertutup dari Tel Aviv dan Washington. Lumpuhkan TNI, hancurkan posnya dan bungkam saksi. Yang mereka tidak tahu, TNI sudah siap. Di bawah komando Letkol Inef Daniel Siregar, pasukan TNI yang berjumlah hanya 28 orang bersiap dalam diam. Semua lampu dipadamkan, komunikasi diamankan dalam jaringan kabel bawah tanah.
Pos tersebut, yang kelihatan sederhana di permukaan, ternyata memiliki bunker taktis bawah tanah dengan ruang logistik, persenjataan, dan pusat komando mini. Dalam waktu 15 menit, TNI sudah dalam posisi bertahan penuh. Mereka menggunakan teknik sergapan radius spiral, jebakan ranjau kendali jarak jauh, serta barikade elektronik yang mampu mengacaukan GPS drone dan navigasi digital musuh. Mereka tidak menyerang, mereka menunggu. Tepat pukul 4.10, pengeras suara dari pasukan Israel terdengar lantang. Ini adalah operasi resmi. Kalian dikepung. Letakkan senjata kalian dan keluar dengan tangan di atas kepala. Tidak ada jawaban. Lalu satu ledakan terjadi. Satu regu Israel meledak seketika setelah melintasi tanah yang terlihat datar. Tapi sebenarnya dipasang ranjau anti-personel TNI generasi baru, hantu merah. Ledakan itu menggetarkan langit Gaza dan membuat formasi Israel terguncang. Saat itu, dari reruntuhan di sayap barat pos, muncullah 3 prajurit TNI dengan senjata laras panjang SPR-3, menembak secara akurat ke arah titik koordinat peluncuran rudal musuh. Dalam waktu 5 menit, 6 pasukan gabungan gugur. Beberapa lainnya luka parah. Komando Asharis segera memerintahkan helikopter Apache untuk maju, namun sistem jammer TNI membuat rudal mereka kehilangan target dan berputar di udara. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah perang frontal. Ini adalah permainan bayangan. Pasukan TNI bergerak dari lubang ke lubang, dari terowongan ke bangunan reruntuhan, menembak dan menghilang. Mereka tidak memakai radio terbuka, tapi sistem isyarat tangan yang terlatih sejak latihan di hutan Sumatera dan padang kering Nusa Tenggara. Letkol Daniel memimpin langsung di garis depan, menembak sambil memberi aba-aba lewat laser pointer merah ke pasukannya. Granat asap dilempar, menciptakan ilusi pengepungan balik terhadap musuh. Pasukan Ali Ehsan mulai panik. "They're everywhere. We don't see them. We're being surrounded," teriak salah satu marinir dalam komunikasi radio, yang kemudian bocor dan tersebar di dunia maya. Dalam waktu 40 menit, posisi musuh benar-benar kacau. Satu regu marinir tersesat di terowongan, 2 regu lainnya meminta evakuasi medis karena luka berat. Dan pukul 5.15, markas komando gabungan mengeluarkan perintah resmi, retreat, full fallback. Puluhan helikopter dievakuasi. Beberapa bahkan tidak sempat menurunkan tali pengaman dengan benar, menarik pasukan yang tergantung di udara.